Lanjut. Ya, di dalam kapal ada promosi juga tetap menggunakan diksi Bukit Siguntang. Lanjut. Menurut saya harus dibongkar bangunan-bangunan sampah Sriwijaya di Bukit Siguntang itu. Mengapa saya katakan bangunan sampah? Karena tidak ada relevansi sama sekali dengan Sriwijaya. Jadi itu adalah sampah Sriwijaya. Makam-makam dan air mancur serta galeri itu adalah sampah. Merusak situs arkeologis Sriwijaya di Bukit Siguntang. Lanjut. Terima kasih atas perhatian. Itu saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint, bisa diterima oleh para peserta. Jadi kawan-kawan dan adik-adik generasi muda, seharusnya Sriwijaya itu dijaga. Mengapa? Sriwijaya itu 7 abad, 700 tahun berkuasa Nusantara ini. Kita Indonesia hari ini baru 75 tahun. Kenapa nilai Sriwijaya itu diabaikan? Bahkan diganti dengan cerita-cerita mitos, cerita-cerita rakyat. Jadi kita miris. Padahal kalau nilai kesriwijayaan itu kita angkat, Sriwijaya itu akan menarik dunia karena dia adalah salah satu warisan dunia. Kekuasaannya yang panjang 7 abad itu fenomenal. Dalam setiap kesempatan kalau dia diangkat, dibicarakan, banyak sekali peminatnya, termasuk kita hari ini. Sriwijaya itu memang fenomenal. Nah, Palembang ini menurut data arkeologi termasuk wilayah yang paling banyak ditemukan situs-situs maupun artefak peninggalan Sriwijaya. Hanya tata kelolanya, hanya dalam pengelolaannya yang tidak tahu. Istilah wong Palembang itu cak maca, akibatnya Sriwijaya itu terabaikan. Masyarakat tidak bisa merasakan manfaat kebesaran Sriwijaya itu. Bahkan masyarakat menjadi kritis. Apakah benar Sriwijaya itu pernah besar, pernah ada? Itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Melihat kondisi tinggalan-tinggalan Sriwijaya yang tata kelolanya tidak benar. Mungkin itu bisa kita lanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Erwan Suryanegara sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, izinkan saya untuk kembali menyapa para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi sempat terlewat, ya ternyata banyak sekali yang hadir. Ada data yang saya dapat data dari ruang Zoom ini, akan saya bacakan di sini. Terima kasih sudah hadir Bapak Uskup Agung Palembang, Bapak Aloysius. Kemudian ada Ibu Salina Zainal dari Universitas Malaya, Malaysia. Terima kasih Ibu, dan Ibu Dr. Mardiana Nurdin juga dari Malaysia jauh-jauh sudah berkenan hadir untuk di acara pagi hari ini. Kemudian tadi ada Ibu Meita, Ketua UT Palembang, ada Ibu Diah, mantan Dekan Visip Unsri, kemudian Bapak Silverio dari Universitas Sanata Dharma, dan peserta dari berbagai universitas ya yang saya lihat di ruang Zoom ini ada dari Undip Metro, ada Universitas Halumdeo, dari IPB juga ada, dari UNY ada, Undip, BINUS, UKMC, PGRI, Muhammadiyah, Bina Dharma, STABN, Poltek, UNS, UNP, UIN, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami, Bapak Ibu sekalian, dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Baik, dari pemaparan yang disampaikan tadi, ternyata masih banyak kekeliruan kita terhadap pelestarian Bukit Siguntang ini ya.
pemaknaan kata situs sejatinya merujuk pada suatu tempat yang harus dijaga originalitasnya ya. Namun demikian, jika kita tengok sedikit ke belakang, tadi seperti yang dipaparkan Bapak Irwan, ada polemik yang muncul ya, ketika situs ini didadani dalam tanda kutip dengan dalih untuk menarik wisatawan. Nah, untuk lebih jauh dan mendalam pembahasan kita, maka kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kita akan membuka 2 sesi, Bapak Ibu. Satu sesi kita isi dengan 3 pertanyaan. Silakan bertanya melalui kolom chat boleh, atau ingin bertanya secara langsung juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya silakan disampaikan pertanyaannya. Nah, ini ada masuk satu pertanyaan, Bapak Erwan, bisa kita langsung saja Bapak ya. Ada pertanyaan dari Seruni. Dari Arenda Rosyada, dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Sejarah, Angkatan 2020. Izin bertanya Bapak, katanya, mengapa Bukit Siguntang dikatakan sebagai situs arkeologi, katanya. Kemudian, bagaimana tata kelola suatu situs arkeologi itu? Sekian dan terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak Erwan? Langsung dijawab saya supaya baik. tidak Silakan, lepas. Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dikatakan situs arkeologi itu sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya adalah bila mana di suatu tempat ditemukan temuan-temuan arkeologi, sehingga wilayah di sekitarnya disebut situs arkeologis. Mengapa dikatakan situs arkeologis? Karena memungkinkan sekali akan ditemukan temuan-temuan lanjutan dari eskapasi arkeologis itu. Sehingga situs itu harus dijaga wilayah terutama zona intinya. Sejarah nasional Indonesia itu adalah data arkeologis artefaktual. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, situs arkeologi itu bila ditemukan tinggalan-tinggalan masa lalu yang sudah diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Ada nilai sejarah, ada nilai yang banyak di dalamnya. Dapat dipahami atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Cukup mungkin Pak. Cukup mungkin. Terima kasih Pak Herwan sudah menjawab pertanyaan tadi. Ini ada banyak lagi pertanyaan Pak Mas di kolom chat kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Bapak ya. Ada pertanyaan dari Galih Guritno dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Pak, tadi sudah disinggung mengenai makam-makam yang ada di areal Bukit Siguntang. Pertanyaan saya, apakah makam-makam di Bukit Siguntang itu peninggalan Sriwijaya? Silakan Pak Herwan untuk ditanggapi. Menjawab pertanyaan tadi, itu bukan peninggalan Sriwijaya. Tadi sudah saya sampaikan, Sriwijaya itu konsepnya Buddhis. Jadi kalau konsep pemakaman Buddhis itu bukan dimakamkan, bukan dikubur, tapi dibakar. Kremasi, Pak ya? Kremasi, ya. Itu konsep Buddhis. Apalagi ini Raja Sriwijaya. Pastilah ritual kremasinya akan luar biasa. Memang biaya kremasi itu mahal. Sehingga umat-umat Buddhis ada sebagian yang dengan terpaksa karena ketidakmampuan ekonomi mereka dimakamkan. Nah, kalau raja tidak mungkin
dia tidak dimakamkan. Nah, pertanyaannya tidak relevan antara makam, kuburan dengan konsep Buddhis. Karena Sriwijaya itu Buddhis. Jadi itu bukan raja-raja Sriwijaya. Dalam data-data arkeologi tidak ada nama-nama Sriwijaya, Raja Sriwijaya yang bernama Si Gentar Alam. Kalau dia raja kok pangeran? Jadi tumpang tindih. Kalau pangeran itu anak raja. Kok raja pangeran? Jadi ada miss dalam menyusun hikayat itu. Kalau dia memang berdasarkan hikayat Melayu. Kita di Sumatera Selatan, kita di Indonesia ini memang umumnya bangsa Melayu. Kita semua punya cerita-cerita hikayat. Nah, namun dalam sejarah nasional Indonesia, hikayat itu didudukkan pada porsinya sebagai hikayat. Tidak dicampur aduk dengan data sejarah. Karena data sejarah kita harus arkeologis, artefaktual. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Erwan. Ya, ini memang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat kita, Pak Erwan. Kalau saya lihat memang masyarakat kita ini sangat kental ya, percaya sama mitos ya, sehingga kita terkadang sulit membedakan mana yang disebut sejarah, mana yang disebut dengan mitos gitu. Memang terkadang antara fakta dan fiksi ini kadang tercampur, nah ini yang jadi masalah. Terima kasih Pak Arwan atas tanggapannya. Kita lanjut mungkin Bapak ya. Ini banyak pertanyaan yang hadir di kolom chat. Ada pertanyaan lagi dari Seruni dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Saya izin bertanya, Pak, mengapa ada yang mengatakan Bukit Siguntang itu disebut sebagai Ulu Melayu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Erwan untuk ditanggapi. Ya, diksi Ulu Melayu, diksi Seguntang itu baru hadir akhir-akhir ini. Tadi sudah saya singgung, pemakaian diksi Seguntang itu juga mereka tidak konsisten yang menggunakan itu. Tapi berdasarkan arkeologis, namanya itu Bukit Siguntang, situs arkeologis Sriwijaya, Bukit Siguntang. Nah, akhir-akhir ini ada juga diksi Ulu Melayu. Dari mana diksi Ulu Melayu itu? Itu ternyata bersumber dari hikayat Melayu. Di dalam hikayat Melayu itu mereka mengaku mereka itu berasal dari Bukit Siguntang. Sehingga muncullah seolah-olah Bukit Siguntang itu sebagai Ulu Melayu, awal Melayu, asal Melayu. Menjadi pertanyaan, apakah Melayu itu ada di hulu dan di hilir? Padahal menurut Itsing, abad ke-7, dia sudah singgah di Moloyu, abad ke-7, di tepian Batanghari, sekarang di Jambi, Sungai Batanghari. Artinya Melayu itu bangsa, punya wilayah kultural yang luas, punya peradaban. Jadi kalau dikatakan Ulu Melayu seolah-olah ada di hulu dan dia akan ke hilir. Diksi dari konsep sungai. Nah, Ulu Melayu itu jelas mengada-ada. Kalau dia dikatakan Ulu Melayu, dia harus ada sungai Melayu. Seperti Sungai Musi contohnya. Ulu Musi ada di daerah Bukit Barisan. Hilir Musi kita Palembang ini. Atau sampai ke Muka Upang, sampai ke daerah Banyu Asin, dia bermuara di pantai. Nah, itu kalau konsep hulu hilir. Sehingga kalau dikatakan Palembang atau Bukit Siguntang itu sebagai Ulu Melayu, mengada-ada. Karena Melayu itu adalah bangsa, dia menyebar di Asia Tenggara. Sriwijaya lah yang berjasa dalam menghegemonikan peradaban Melayu itu. Karena di mana bekas wilayah Sriwijaya, kita akan menemukan peradaban Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, rumah tinggalnya, rumah panggung,
dan punya adat budaya Melayu, kemelayuan. Bisa kita temui di daerah Filipina Selatan, bisa kita temui di Thailand, bisa kita temui di Laos, kita temui di Kamboja, kita temui di Malaysia, kita temui di Komering, kita temui di Skayu, dan lain sebagainya. Itulah bangsa Melayu. Jadi tidak ada ulu Melayu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Erwan atas tanggapannya ya. Apakah ada tanggapan dari Seruni? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya tadi dipaparkan Pak Erwan bahwa ini ada miskonsepsi yang terjadi di masyarakat kita, dan ya berawal dari kalian mahasiswa pendidikan sejarah ya harus paham dulu ya. Jadi agar tidak miskonsepsi dan tidak menjadi kesalahan yang akan terus berlanjut. Oke, Pak Erwan, kita sudah sampai di 3 pertanyaan pada sesi pertama. Namun demikian masih banyak sekali pertanyaan yang ada. Ini mungkin kita lanjutkan saja, Pak Erwan, atau bagaimana? Lanjut, Pak Erwan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Febri Antoni SPD dari SMA Negeri 7 Oku. Saya pernah membaca bahwa kerajaan Sriwijaya itu berawal di Ulu Ogan, Kabupaten Oku, berdiri di Palembang dan berakhir di Jambi. Dari kisah itu, apakah ada kaitannya dengan situs-situs yang ada di Bukit Siguntang? Terima kasih, mohon pertanyaannya. Pertanyaan mungkin agak mirip-mirip, Pak ya? Ya, jadi begini, ya. Pak Febri ya? Silakan. Pak Febri, benar. Febri Antoni. Ya, Febri Antoni di Batu Raja. Sekarang ini memang kalau kita buka Google, buka internet, banyak sekali data-data tersajikan. Nah, harus bijak mencari data-data yang memang ansih, yang memang valid, sumber-sumber arkeologis. Kalau kita search di Google itu akan ketemu Raja-Raja Sriwijaya, tapi isinya hikayat. Nah, keterkaitan dengan Batu Raja tadi, Sumatera Selatan ini satu kesatuan wilayah budaya, wilayah kultural. Sehingga kalau dikatakan Sriwijaya itu pusatnya di Palembang, tentu wilayah-wilayah di sekitar Sumatera Selatan ini adalah wilayah Sriwijaya. Pasti ada kaitannya dengan Oku. Apalagi kalau kita tarik ke belakang pada peradaban megalitik atau Mesolitik, di Batu Raja itu ada gua harimau. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi memang peradaban di Sumatera Selatan ini, kawan-kawan, kalau saya istilahkan itu duo cagak. Duo cagak pertama, Sriwijaya, yang sudah fenomenal mendunia sejak seabad yang lalu. Sriwijaya itu sudah menjadi fenomena sejarah dunia seabad yang lalu. Ketika ditemukan pertama kali prasasti Kota Kapur. Kemudian ketika Shides membaca prasasti Kedukan Bukit. Nah, sejak itulah Sriwijaya menjadi wacana sejarah dunia. Jadi Sriwijaya itu warisan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian saya tentang megalitik Pasemah. Itu juga peradaban lama, era prasejarah, yang juga warisan dunia. Maka saya sebut istilahnya dua cagak peradaban ada di Sumatera Selatan ini. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Erwan atas tanggapannya. Banyak sekali pertanyaan yang hadir di sini Pak Erwan. Kalau kita sekat memakai sesi 1 dan sesi 2 kayaknya terlalu kaku ya Pak ya. Mungkin ya. Karena ini bincang-bincang kita mengalir saja mungkin Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan Bapak dari Patra Yuda angkatan 2019 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Sebelumnya mohon maaf Pak tidak bisa bertanya secara langsung. Pertanyaan saya, dengan ditemukannya arca yang besar, sebenarnya pada zaman dahulu Bukit Siguntang ini diperuntukkan untuk apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi berdasarkan data arkeologi, hasil eskapasi mereka atas temuan-temuan data-data arkeologis itu, para arkeolog sepakat bahwa Bukit Siguntang itu adalah wilayah suci, wilayah ritual, wilayah upacara keagamaan di masa Sriwijaya itu. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi. Jadi Bukit Siguntang itu adalah wilayah ritual,
wilayah suci, tempat upacara ritual-ritual mereka. Baik. Berarti situs keagamaan bisa dikatakan, Situs Pak, ya? keagamaan. Situs keagamaan. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Patra. Ini ada yang raise hand, Pak, di Zoom kita. Ada 2 peserta. Pertama ada Bapak Silverio dari Universitas Sanata Dharma. Kepada Bapak mungkin dipersilakan, Pak, untuk pertanyaan secara langsung. Silakan, Ji. Terima kasih Kak Erwan, terima kasih Pak Reza. Menarik gitu kan. Jadi saya baru hari ini ngelihat situs Bukit Siguntang ini sudah kelihatan tertata, gitu kan, tertata tanda kutip. Karena saya lihat tadi Kak Erwan tadi agak ngamuk-ngamuk gitu kan dengan datanya itu. Iya, saya tahun 2000 itu sekitar tahun 2000 ketika saya baru balik lagi ke kampus, itu ada teman yang pamer foto waktu itu, Kilo Rio, Bukit Siguntang kok jadi Muslim gitu kan, karena makam-makamnya dicat hijau terus dikasih segala macam itu kan, tapi sekarang udah berubah lagi. Nah, iya, saya ngelihatnya ada pertempuran antara kepentingan bisnis dengan kepentingan ilmu pengetahuan dalam konteks ini, gitu kan, dalam konteks Bukit Siguntang. Yang jadi pertanyaan saya sebetulnya adalah bagaimana kita mensinergikan antara kedua hal ini, bagaimana supaya ilmu pengetahuan itu diletakkan pada posisi yang sesungguhnya. Jadi Bukit Siguntang yang saya tahu kan itu daratan ya. Karena kebetulan saya skripsi saya S1 itu tentang Palembang. Itu kan daratan yang ada di wilayah Palembang yang cukup tinggi sehingga ada kemungkinan waktu itu Sriwijaya meletakkan patungnya tadi, patung Budanya itu di situ, gitu kan. Jadi karena itu pada konsep Buddha itu kan tanah tinggi itu adalah tempat yang mendekati dengan nirwana dan sebagainya gitu kan, tempat mendekati dengan Tuhannya. Nah itu kemudian tadi saya bilang untuk mensinergikan itu, jadi kepentingan ekonomi itu juga terpenuhi dan kepentingan ilmu pengetahuan itu juga terpenuhi. Itu bagaimana konsepnya, Kak Erwan? Karena kan suatu ketika saya pas pergi ke pedalaman Kalimantan itu juga saya ditanya soal begituan gitu kan. Selalu saya waktu itu saya cuma bilang ya udah letakkan saja posisinya pada masing-masing. Jadi kalau lu mau bikin acara wisata ritual X gitu misalnya, karena saya lebih ke antropologi terakhir ini gitu kan. Kalau mau membuat sesi wisata dengan ritual X, ya udah kamu undang para tamu pada saat ritual itu akan terjadi. Jangan menciptakan ritual pada saat yang tidak seharusnya terjadi. Jadi misalnya pada masa musim panas gitu, kemarau, karena ada di dalam masyarakat Dayak itu ada ritual pemanggilan hujan, maka mereka membuatlah gitu kan. Itu kan jadi aneh gitu. Nah, begitu Kak Erwan, pertanyaan saya bagaimana mensinergikan dalam konteks Siguntang ini? Ya. Karena menarik, saya terus terang saja, saya pengen sekali sih balik lagi ke Palembang, tapi ya agak susah ya kalau sekarang. Terima kasih. Baik, Dek Aji. Bagaimana mensinergikan kepentingan pariwisata katakanlah dengan kepentingan ilmu? Ya tentunya kita harus dudukkan dulu secara proporsional masing-masing. Ilmu itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Pengetahuan itu bersih, suci, jangan dirusak. Jangan dimanipulasi.
kita jaga kebersihan ilmu pengetahuan itu, termasuk sejarah ini. Nah, kita dudukkan proporsinya itu sebagai situs sejarah Sriwijaya, situs arkeologi Sriwijaya. Kemudian, kalau mau dikembangkan kepariwisataan, berpedomanlah dengan konsep arkeologis. Undang-undang cagar budaya itu jelas aturannya. Bagaimana cara mengelola suatu situs arkeologi. Jangan merusak nilai-nilai kesejarahannya. Kalau dilarang membangun bangunan-bangunan permanen yang akan menyacat, merusak kemungkinan peluang-peluang ditemukannya artefak-artefak yang baru, itu kan sayang sekali. Hanya demi sekedar katanya pariwisata. Kita pertanyakan, apakah benar konsep pariwisata yang akan dibangun itu diminati masyarakat? Belum tentu juga. Karena masyarakat kadang-kadang ingin yang asli, Mas Aji. Justru keaslian itulah yang dibeli mereka mahal. Kalau sudah direkayasa, Mas Aji malas ke Bukit Siguntang. Di tempat lain banyak yang lebih bagus kalau direkayasa untuk kepentingan pariwisata. Jadi jangan mengganggu nilai-nilai kesejarahannya kalau mau dibangun kepariwisataannya. Justru juallah kemurniannya, keasliannya. Itu yang dicari orang. Bukan rekayasa imajinatif para pengelolanya. Yang mungkin ilmunya juga tidak sampai. Seolah-olah dia mengetahui minat masyarakat wisatawan. Bullshit. Ya, kalau mau ditanya bagaimana mensinergikan, utamakanlah nilai kesejarahannya. Karena itu yang dicari dunia. Bahkan Sumatera Selatan ini mungkin ditunggu dunia. Bagaimana mengangkat kesriwijayaan itu. Yang dulu sudah sempat bergaul dengan Cina, Arab, India. Yang sudah bergaul internasional. Yang sudah pernah menjadi pusat ekonomi, Mas Aji. Tempat bertemunya para pedagang-pedagang dunia. Mereka berlabuh di bandar-bandar Sriwijaya. Artinya Sriwijaya itu memang besar. Masa mau dikorbankan oleh tiket pariwisata yang hanya 250 perak? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dudukkan secara proporsional. Utamakan dia situs arkeologis. Itu penting. Karena ada undang-undang cagar budaya yang sudah menentukan. Mungkin itu, Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Erwan. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Haji, dari Sanatan Dharma, dan tanggapan yang juga luar biasa dari narasumber kita mengenai bagaimana mengupayakan sinergi antara kaum akademisi dan pemerintah. Quadro Helix antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat memang harus berjalan selaras ya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan yang lebih diutamakan memang harus academic advice atau nasihat akademik dari para akademisi yang mendalami suatu ilmu itu harus diperhatikan lebih jauh. Terima kasih Pak Erwan. Ada satu lagi Pak Erwan yang raise hand di Zoom kita, ada Ibu Munira. Dipersilakan kepada Ibu Munira untuk menyampaikan pertanyaannya ke narasumber kita. Halo, Ibu Munira. Mic-nya, Bu, mic-nya. Di unmute dulu, Bu, mic-nya. Oh iya, maaf. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Baru ketemu lagi. Yuk Ida. Apa kabar yuk? Salam kangen. Kayaknya ini lebih condong ke unsurinya sih. Saya mau tanya nih. Sebelumnya gini. Waktu kita ketemu terakhir, Kiai ya, pernah ngobrol bareng, dapat ilmu banyak, dan ditambah hari ini juga tambah ilmu. Makasih Kiai. Saya dengan teman-teman yang pernah ketemu Kiai itu 3 minggu atau 1 bulan yang lalu coba menyelusuri kawasan Bukit Seguntang itu lewat sungai. Nah, kita selusuri sampai muara Sungai Tatang, kemudian
aliran das yang mengarah ke Sungai Siguntang, kemudian kita masuk ke kampung kita ke aliran Selat Bojang, kemudian ke Lorong Jambu, walaupun kami maaf sampai dicurigai orang Intel, masuk ke Lorong Jambu, kemudian masuk ke lorong ada samping itu lagi di daerah Bukit Subuntang. Memang yang diungkapkan oleh Kiai itu Sriwijaya itu Masya Allah dari abad 7 sudah terkena sampai sedunia. Bahkan kalau dari teman-teman kompak itu mungkin aliran Sungai Musi itu udah abad pertama juga sudah ada penemuan kan. Yang saya tanyakan apa peranan Unsri sebagai tim akademi khususnya jurusan sejarah terhadap kondisi Bukit Siguntang yang diungkapkan, dan kita lihat juga yang diungkapkan juga tadi oleh Kiai itu bagaimana pihak Unsri sendiri berupaya untuk merubah, mungkin mengembalikan marwah asli dari Bukit Siguntang. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Munirah. Mohon maaf, pertanyaan tadi ditujukan ke Unsri. Karena kalau dari saya itu udah banyak banget saya dapat masukan, karena terakhir ketemu juga Masya Allah dapat ilmunya banyak sekali masalah Bukit Siguntang. Dari omongan Kiai itulah membuat saya dengan beberapa teman itu kami berupaya menyelusuri Bukit Siguntang itu lewat jalur sungai. Ya. Kita lewati Kiai sungai Sungai Tatang, dari depan dari muara Sungai Tatang sampai masuk ke dalam, kemudian kita kurang puas dari situ kita naik lagi ke darat lewat masuk ke Lorong Jambu yang bisa aliran sungainya itu sudah didam ya menutup karena kebutuhan masyarakat sehingga tertutup jalur itu ke arah TPKS, ke arah ke Bukit Seguntangnya. Kita telusuri walaupun ada sebagian masyarakat itu tidak menginginkan. Saya sudah tangkap pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya salah alamat. Salah alamat. Justru kegiatan ini sudah dimotori oleh kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Sejarah Unsri. Ini upaya Unsri jadi. Ya, kalau mau menjawab pertanyaan Ibu Munirah tadi, ini sudah upaya Unsri, salah satunya FKIP atau jurusan sejarah kawan-kawan himpunan mahasiswa dipimpin oleh Dek Reza Pahlebun. Ya, itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwan atas tanggapannya. Cukup, Ibu Munirah ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup ya, terima kasih kepada Ibu Munirah atas tanggapannya. Mungkin ada perwakilan dari Unsri, Bu Dr. Hudaida mungkin MPD. ada Pak Sarip yang bisa jawab mungkin. Oh ya, baik. Karena ini pertanyaan yang menyasar kepada lembaga, maka sudah sepatutnya saya menyerahkan ke senior saya dulu. Mungkin ada Pak Sarip, apa kabar Pak Sarip? Makasih semuanya. Makasih Pak Sarip. Ya, makasih Pak Sarip. Lama juga nggak ketemu. Pak Syarif, halo Pak. Ya, mungkin tidak di tempat Ibu. Bu Hudaida atau Ibu Retno mungkin ada tanggapan terkait dengan pertanyaan Ibu Munirah. Hudaida aja. Saya udah terlalu senior untuk jawab. Silakan Ibu. Biar yang muda-muda aja lah. Saya kan di belakang aja, Reza. Lantak lah. Awak baru 17 tahun. Berjalan-jalan. Udah. Gimana Munirah? Apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Pangestu. Ya, silakan Hudaida. Oke, terima kasih. Bisa dengar suara saya ya? Jelas, Bu. Bisa, yuk. Izin Pak Moderator mencoba menanggapi ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Erwan tadi. Salah satunya adalah webinar ini. Webinar ini adalah dalam rangka untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Palembang tentang Bukit Siguntang.
Lalu yang kedua tentu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian maupun pengabdian yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terkait dengan Bukit Siguntang. Nah, hasil penelitian dan pengabdian ini sebenarnya sudah banyak diinformasikan baik melalui tulisan maupun melalui media sosial seperti itu ya. Nah, ini juga adalah upaya yang dilakukan Unsri untuk mengembalikan lah, kalau bahasa saya itu mengembalikan marwahnya Sriwijaya sehingga Bukit Siguntang itu benar-benar menjadi bagian dari Sriwijaya dan merupakan situs yang sangat penting bagi Sriwijaya. Lalu yang ketiga, menurut saya perlu adanya kerjasama atau sudah ada ya kerjasamanya, itu adanya kerjasama yang dibangun oleh program studi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kota untuk terkait kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan salah satunya di Bukit Siguntang untuk untuk melakukan pembelajaran langsung di Bukit Siguntang sehingga nanti dari sana dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan harapannya juga dari sana mahasiswa bisa memberikan pemikiran dan hal-hal positif terkait Bukit Siguntang sebagai situs Sriwijaya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Reja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hudaida MPD sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Ibu Munira. Kita lanjut mungkin Bapak ya, karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum sesi terakhir. Iya. Di kolom chat ada ini sekedar saran Bapak, tapi tetap akan saya sampaikan. Kenalkan Bapak, saya Joe Sairi, ya, masyarakat biasa, orang Palembang yang tinggal di Bandung. Ini saran saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Irwan bagus sekali. Ada baiknya ini diresume dan menjadi saran konkret dari panitia atau Unsri untuk Pemprov Sumsel. Kembalikan Bukit Siguntang pada kedudukan yang semestinya, bongkar semua bangunan yang tidak relevan, luruskan sesuatu yang menyimpang, libatkan para ahli dalam mengembalikan Bukit Siguntang ke nature-nya, ke keasliannya gitu ya. Saya kira ini nada senada ya yang kita bahas pada hari ini. Ada tanggapan Pak Erwan mungkin? Ya, jadi saya kemarin sudah kenal dengan Sairi ini, budak RRC, itu Republik Rakyat Cakna. Betul yang disarankannya. Jadi memang tujuan kita lewat webinar ini juga yang digagas oleh kawan-kawan himpunan mahasiswa sejarah Unsri juga dalam upaya mengembalikan marwahnya itu seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Hudaida tadi. Kita akan upayakan kembalikan marwah Bukit Siguntang itu sebagai situs arkeologi Sriwijaya. Keasliannya lah yang akan menarik peminat, entah dia ilmuwan, wisatawan ilmu, wisatawan pengetahuan. Wisatawan itu biasanya bukan hanya ingin senang-senang. Biasanya mereka kembali dari wisata itu akan pengen punya pengetahuan. Nah, pengetahuan sejarah Sriwijaya di Bukit Siguntang ini adalah oleh mereka ketika mereka melakukan wisata ke Bukit Siguntang. Bukan diterima dengan yang sarana-sarana ecek-ecek. Ya kita sajikan saja fakta-fakta sejarah yang ada, hasil galian, hasil eskapasi, kita tunjukkan data-datanya. Oh, ini ada struktur bata. Artinya di sini dulu pernah ada bangunan vihara. Nah, mohon maaf Pak Erwan, suaranya termute. Oh ya, maaf, tertekan. Ya, jadi kembali ke pernyataan dari saudara tadi, Sairi tadi, betul. Jadi kita kembalikan marwah Bukit Siguntang itu sebagai situs arkeologis Sriwijaya
Karena inilah yang dicari oleh para wisatawan. Bukan sarana-sarana galeri apa segala macam yang merusak. Kemungkinan di bawah galeri itu ada struktur. Kalau sudah di bulldozer, hancur lebur. Dan perlu kita ketahui bersama kawan-kawan, berdasarkan anggapan atau penilaian kawan-kawan arkeologi nasional, Bukit Siguntang itu sudah dinyatakan sebagai situs arkeologi yang rusak karena kondisinya sekarang sudah tergolong situs arkeologi yang rusak parah. Nah, bisakah kita mengembalikan marwahnya? Bisa, asal ada kemauan. Apalagi saya jadi gubernur 1. Amin, Oke? Pak. Baik, terima kasih Pak Erwan atas tanggapannya. Jadi, ya benar sekali apa yang disampaikan Pak Erwan. Bahwa memang sejatinya situs itu ya harusnya orisinil ya Pak ya. Jangan ditambah-tambahkan, apalagi dibangun sesuatu yang tidak penting dan tidak relevan, apalagi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di sana. Terima kasih Pak Erwan atas tanggapannya. Kita masih ada waktu 10 menit. Bapak, mungkin ada lagi yang bertanya. Di sini ada satu pertanyaan Pak dari Erwin Siregar. Izin bertanya Pak Erwan, kami dari Prodi Sejarah IPTS Tapanuli Selatan. Jauh ini Pak. Sedikit melenceng, apakah ada hubungan kerajaan Sriwijaya yang di Bukit Siguntang dengan candi-candi dan arkeologi artefak yang ada di Candi Portibi yang luasnya lebih dari 20 hektar dan juga banyak candi dan artefak? Itu Pak, apakah ada hubungan Pak kerajaan Sriwijaya di Bukit Siguntang dengan candi-candi dan arkeologi artefak yang ada di Candi Portibi? Portibi. Iya, Pak. Ya. Ya, begini, kepada kawan dari daerah Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, betul, Sriwijaya itu punya hubungan, punya relevansi dengan Sumatera Utara. Mengingat kalau kita lihat data arkeologis, wilayah kekuasaan Sriwijaya itu masa keemasannya itu adalah era Balaputra Dewa. Era Raja Balaputra Dewa, era itu. Wilayah kekuasaan Sriwijaya itu yang meliputi Sumatera pada umumnya. Artinya apa yang ada di candi itu kemungkinan besar ada kaitannya dengan Sriwijaya. Kalau Sriwijaya di Bukit Siguntang itu abad ke-7, abad ke-8, arca Budanya itu. Nah, mungkin candi yang disebut Bapak, yang dimaksud Bapak itu biasanya ada dating arkeologisnya. Kalau datingnya sama, kemungkinan besar ada hubungannya dengan kesriwijayaan. Baik, terima kasih Pak Erwan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Erwin. Pak Erwin bertanya ke Pak Erwan, Pak. Oke, Bapak, ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya, sebelum kita tutup acaranya. Pertanyaannya paling sangat mendasar ini ya. Ini dari mahasiswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Randika dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Maaf agak melenceng, Pak. Bagaimana para arkeolog mengetahui di bawah tanah terdapat temuan arkeologi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin mau ambil S2 arkeologi nih, Pak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit, Pak. Amin. Semoga Rizky bisa ngambil S2. Iya. Ya. Jadi para arkeolog itu mengetahui ada tinggalan-tinggalan itu dengan melakukan eskapasi, istilah mereka itu, melakukan penggalian, Rizky. Jadi dilakukan penggalian terhadap tempat-tempat yang diduga ada tinggalan sejarahnya, tinggalan arkeologisnya. Nah, tadi kan di slide saya sudah saya perlihatkan ada mahasiswa itu bersama arkeolog dalam satu program di Bukit Siguntang, mereka melakukan eskapasi terhadap struktur bata merah terakota yang ada di Bukit Siguntang ditemukan itu. Jadi itu pertanyaan jawaban ke pertanyaan Rizky
bagaimana para arkeolog mengetahui bahwa di suatu tempat itu ada tinggalan, dilakukan ekskavasi atau penggalian dan penelitian pengkajian. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Erwan. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Rizky ya. Semoga saja minatnya terhadap arkeologi dapat semakin berkembang, nanti bisa lanjut S2 di arkeologi ya. Bisa Amin. jadi seperti Pak Erwan ini, arkeolog dari Palembang. Baik, Bapak, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 11.15, masih ada 5 menit untuk sesi ini. Mungkin akan saya berikan ke Bapak Erwan untuk closing statement mungkin Pak, untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, atau siang hari ini. Silakan Pak, diberikan waktu. Baik, sebagai penutup, mari kita bersama-sama berupaya. Semoga upaya kita yang bersama-sama ini menjadi satu kekuatan dalam mendorong kita kembalikan marwah Bukit Siguntang itu kepada nilai-nilai kesriwijayaan. Mengapa penting kita lestarikan nilai-nilai kesriwijayaan itu? Sriwijaya itu 7 abad berkuasa, dikdaya selama 7 abad. Kita Indonesia hari ini baru 75 tahun, belum seabad. Jadi banyak hal yang akan kita dapatkan pengetahuan, ide, gagasan dari kesriwijayaan itu kalau kita angkat, kita lestarikan. Dia adalah warisan dunia. Kalau kita mengangkat Sriwijaya, maka mata dunia akan terarah ke Sumatera Selatan. Mata dunia akan ke Indonesia. Karena Sriwijaya itu bukan hanya milik Palembang. Sriwijaya itu milik Indonesia, milik dunia sudah. Jadi kalau kita merusak Bukit Siguntang, kita merusak warisan dunia. Nah, dengan demikian artinya kalau Sriwijaya itu kita angkat, kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Bagaimana Sriwijaya bisa berkuasa 7 abad? Ternyata Sriwijaya itu sangat menjunjung keragaman. Dan keragaman itu adalah marwah Nusantara hari ini. Seperti di dalam pita di bawah cengkraman burung Garuda Pancasila itu, bineka, berbeda-beda. Tunggal ika, satu tujuannya. Ya, tujuannya satu. Apa tujuan kita berbangsa dan bernegara ini? Masyarakat adil dan makmur. Kita semua sepakat dengan tujuan satu itu. Tapi prosesnya jangan diseragamkan. Kalau seragam itu tidak bisa dengan beragam. Beragam itu harus bersama dalam perbedaan. Kalau kesatuan itu harus seragam. Nah, makanya kita harus junjung tinggi konsep kesriwijayaan yang menjunjung tinggi keragaman itu. Kita bisa lihat hari ini Sumatera Selatan ini zero konflik. Mengapa? Karena di Sumatera Selatan sejak lama keragaman itu, perbedaan itu dijunjung tinggi. Ke depan, nilai-nilai kesriwijayaan ini adalah sumber inspirasi buat generasi muda dalam berprestasi, dalam mencari ilmu pengetahuan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Erwan. Pesan yang sangat kuat ya dari Pak Erwan pada kita semua. Ya, inilah berharganya sejarah ya. Bahwa sejarah tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang sudah lalu ya, yang menjadi bahan bacaan, menjadi hobi. Tapi lebih dari itu, sejarah itu memantulkan kearifan ya, memantulkan nilai yang harus kita teladani di masa sekarang untuk dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik tentunya. Seperti kata Pak Erwan tadi, Sriwijaya berabad-abad, sedangkan kita baru 75 tahun ya, artinya masih sangat kecil ya, dan kita harus belajar banyak dengan Sriwijaya, bagaimana Sriwijaya dapat bertahan dan memakmurkan masyarakatnya. Itu saja, mungkin Bapak Ibu tidak terasa waktu kita sudah habis untuk sesi materi dan pertanyaan. Diskusi yang sangat menarik bersama Pak Erwan. Semoga kita semua yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir
dapat menarik manfaat lah ya. Setidaknya kita dapat mengetahui lebih jauh bagaimana Bukit Siguntang ini hadir dan bagaimana dinamikanya yang ada di Palembang saat ini ya. Terima kasih Pak Erwan atas materinya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf dalam penyampaian dan memimpin diskusi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Erwan yang sudah menyampaikan materinya. Sangat bermanfaat Pak bagi kami semua. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi Pak untuk lebih lama. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ketupel kepada Pak Erwan. Kepada Reza, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini Pak, sertifikat dari kami. Terima kasih atas kesediaannya dalam menjadi narasumber di acara kami. Mohon untuk diterima Pak, dan semoga di lain waktu nanti kita dapat bertemu kembali Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Erwan. Dek Muhammad Reza, terima kasih. Duo Reza ya. Itu muda sih agak tua Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Erwan. Sama-sama. Sukses Reza. Siap Pak, sukses juga untuk Bapak. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih Kiai. Yo, Bu Retno. Terima kasih Baiklah, Bu Retno. kita tidak disangka lagi kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk para peserta yang ada di Zoom untuk silakan mengisi link absen kedua yang langsung terhubung dengan sertifikat otomatis. Saya himbau untuk mengisi link absennya langsung dengan gelar serta nama yang benar agar nanti sertifikatnya juga benar. Mungkin itu saja untuk acara kita pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di webinar sejarah Himapes FKIP Unsri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya ditutup dulu. Nah, halo Kiai. Baik, Bu. Akhirnya jadi juga. Alhamdulillah. Secara tua Kiai. Yo. Jadi di belakang bayi begawi itu kan. Yo. Ada yang muda, ada Muhammad Reza, ada Reza. Nah, itulah makanya. Yang muda harus tampil sekarang. Kalau kita nih, dengar lagi 8 seo. Iya kan? Lagi regenerasi, Pak. Iya, wajib itu. Jangan wajib. Jangan tua enggak tahu diri ini, guys. Tua nak tampil tuh lah yang gawatnya itu. Awal udah. Udah lama masih tuanya. Dia baru 20 tahun dia. Baru 20 tahun, 17 tahun Bu sekarang. Lalu Salina, mana ini? Mudah-mudahan dari Malaysia sejarah ini itu akan muncul Hudaidah baru. Nah, Retno amin. Amin Pak. Saripudin baru. Sebentar Mbak, aku lagi sedang isi absen Mbak di Salina. Oh, Kiai, ini apa Dokter Salina dari Universiti Malaya. Oh, ya. Selamat siang. Selamat siang, bentar mau ini. Aku nih nggak ini bentar mau buka video. Aduh, videonya nggak kebuka ini. Mbak Retno, udah ya aku izin live ya Mbak Retno. Makasih, aduh materinya sangat terima kasih Bu Dia. Mbak Retno nampak nggak Mbak Retno? Mbak Dia. Mbak Retno,
Ya Mbak Retno. Mak Nanti Retno. kalau Bu Salina ngasih kuliah umum untuk mahasiswa, hadir lagi ya. Oh ya, dengan senang hati. Aku Iya. ini senang mendengarkan ini tadi. Jadi banyak apa ya, nanti bisa dibuat juga kajian sosiologisnya kan, bagaimana masyarakat merespon apa mengenai Bukit Siguntang ini, apa yang perlu tadi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Dr. Erwan tadi. Senang-senang aku. Iya. Mendengarkan. Pak Dr. Erwan, Pak Dr. Erwan ni salah. Terima kasih tadi masukannya bagus, tapi sebenarnya tadi saya agak sibuk, minta maaf. Tapi saya dengar terus itu, cumannya mau mencelah itu pengetahuannya kurang, jadi saya belum sampai ke situ. Kalau ke Medan udah, ke Jakarta udah, kalau ke Bukit Siguntang belum. Makanya Bu Salina ke Palembang dong. Insya Allah memang ke ada. Bukit Siguntang. Udah ada. Ini udah Ida kan? Iya Bu Salina. Iya, kita kan ketemu di itu kan di Kuala Lumpur kan? Iya Bu. Mau Katanya, tapi ini si COVID belum pulang. Iya, COVID-nya masih bertebaran. Ya, nanti kalau udah COVID Bun, mainlah ke Palembang. Insya Allah mau. Memang udah ada rencananya dari awal sebenarnya kalau COVID-nya ini udah pulang ke rumah saya sebenarnya udah ada rencana ke Indonesia tahun lalu. Tapi disebabkan COVID ini datang duluan, jadi nggak sempat saya ke sana. Iya, makan pempek langsung, Salina. Iya. Ini dikirim, ini kita kirim aja ke Malaysia. Iya sih, pengen pempeknya nanti ke sana beli terus. Bukan dikirim oleh Mbak Retno lagi, dibawa terus ya dari sana. Itu temennya tadi, temennya mana nggak kelihatan? Nggak tahu juga, sebab teman saya itu kajiannya banyak tentang sejarah Melayu, Dr. Mardiana kan. Jadi saya nggak tahu dia masuk apa enggak. Tadi saya udah kasih linknya, nggak tahu nggak dia masuk atau tidak, saya tak tahu. Tadi sudah hadir Bu Mardiana Nurdin, ada tadi, tapi di Alhamdulillah hadir tadi Bu. Iya. Tapi hadir tidak bisa ya? Mengikuti sampai akhir Bu. Jadi alhamdulillah ya. Keluar Terima di kasih. tengah acara. Iya Bu. Sebab Terima kasih banyak Ibu Salina. Sama beliau memang kajiannya tentang sejarah Melayu, tentang manuskrip lah, Tufah An-Nafis. Jadi saya share link sama beliau sebab ini sangat menarik kan. Ini judulnya nih, Bukit Siguntang. Walau belum pernah, tapi saya tengok resolusinya agak ini ya, mau dibongkar semua itu bangunan-bangunan yang sekarang ada ini. Ya, tapi itu ya benar seperti yang Pak Dr. Erwan katakan itu ya, karena bangunan-bangunan itu tidak melambangkan sejarah Sriwijaya, jadi nilai sejarahnya itu tidak ditampilkan. Jadi mungkin itu sebenarnya satu yang resolusi yang wajar. Iya betul. Kiai yang paling garda terdepan yang ini, yang apa? Ya. Terima kasih Kiai ya. Kiai, setelah ini kita bikin hasil seminar ini yang kita sampaikan ke kepala dinas Pak Kiai Erwan. Gubernur paling langsung ke gubernur. Kepala dinas nggak ngerti. Oke, langsung ke gubernur boleh ya. Buatlah Reja hasil notulensi seminar kita dan saran-saran para penanya tadi, termasuk saran dari Bu Salina tadi. Karena lembaga Unsri itu levelnya dengan gubernur lembaganya, bukan kepala dinas. Iya. Lagian juga gubernur yang paling pas ya, ya. Kalau kepala dinas pariwisata, kepala dinas pendidikan, kayaknya kalau ngomong masih mentok juga. Iya. Dia taunya ulu Melayu terus. Taunya ulu Melayu terus, bingung. Sudah diomongin bukan ulu Melayu, bukan ulu Melayu. Masih lagi keluar ulu Melayu. Melayu. Iya.
minta diri ya Mbak Notno, Prof, Makasih Dr. Irwan, banyak. minta diri ya, Dr. Terima Huda, kasih, Bu. Terima Sehat kasih. selalu Bu Bu. Salina. Sehat Ya selalu, nanti Bu. kalau ada lagi webinar minta dikasih linknya ya, mau Iya, juga. Baik, Bu. Bu Salina, Ya. jangan keluar dulu. Salina, Oh ya, Salina, oke Tolong. oke oke. tolong mahasiswa diingatkan kuliah umum Bu Salina September Reza jadinya. Oh iya, baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Tolong Insyaallah. September Jadi- ya Salina. Ya insyaallah boleh. Insyaallah. Tentang Malaka juga. Nah, Kiai kalau mau Bisa. ikutan. Bisa juga, tapi itulah perlu saya ni pikun juga nih, kena diingatkan selalu. Udah tua kan? Udah Calon tua. profesor gitulah. Lupa. Lupa juga. Oke, Ya. nanti insyaallah kita Jadi ketemu September. ya September insyaallah. Oke, Oke, minta diri terima ya. kasih, Oke. Salina. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Kiai, terima kasih banyak. Barangkali Terima kasih, Pak sudah Irwan. cukup. Ya, Ya. Reza. Ya, Terima kasih. Cuman kata-kata itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. itu yang mantap. Terima kasih juga kepada semua peserta, kepada panitia. Ya, saya cuma bisa mendorong aja ya. Namanya apa sih, Reza? Motivator kali ya. Kerennya motivator. Sekaligus provokator. Beruntung ini kita Pak Irwan ada Bu Retno yang peduli sekali terhadap regenerasi di Prodi Pendidikan Sejarah ini. Ini webinar ini salah satu gebrakan prodi, Pak, himpunan, Pak. Ya. Memang kita biasanya dalam skala lokal ngadain kegiatan, tapi hari ini luar biasa, luar ekspektasi, pesertanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan internasional. Ya, selamat Jadi ya. terima kasih sekali lagi untuk Bu Retno. Bu Daida juga, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih, Reza. dari- Oke ya. Iya, terima kasih semua panitia. Terima kasih Kiai. Ya, Sampai sama-sama. ketemu. Salam Makasih, Bu. sehat. Pak. Oke. Oke. Salam Saya sehat. lab ya. Ya, makasih, Bu. Ya, Kiai juga Iya, ya. Sama-sama. Kasih Ya. Pak Irwan ya. Ya, Reza. Kasih, Kiai. Sehat selalu, Pak. Ya, Pak. Siap. Reja Ibu Lip ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Kasih, Bu ya. Ya, Bu. Oke, silakan panitia ditutup ruang Zoom-nya.